Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Kiara Desman dan ini video pertama aku. Di video pertama ini, aku mau ngebahas soal urban legend yang berasal dari Sumatera Barat. Kenapa? Di video pertamaku ini, aku mau ngebahas soal urban legend atau cerita misteri yang berasal dari Sumatera Barat atau dari ranah Minang, karena aku orang Minang sana dan aku mau ngasih informasi ke kalian kalau ternyata ada loh urban legend atau cerita misteri yang berasal dari ranah Minang, yaitu Palasi. Oh ya, buat kalian yang sama-sama orang Minang kayak aku, coba deh kalian komen di bawah supaya kita bisa saling kenal. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan soal Palasi ini, aku mau minta tolong tolong subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Dan jangan lupa like, comment, and share video ini ke semua sosial media yang kalian punya. Oke sana, kasih. Langsung aja kita masuk ke pembahasan soal Palasi ini. Asal usul Palasi. Jadi Palasi ini adalah orang yang sedang mendalami ilmu hitam. Biasanya orang ini memiliki ilmu gaib tingkat tinggi. Menurut kepercayaan yang beredar di masyarakat Minang, ilmu Palasi ini adalah ilmu yang bersifat turun-temurun, jadi bisa diturunkan ke keturunan berikutnya. Konon katanya ilmu Palasi ini bisa diturunkan sampai keturunan ketujuh. Penampakan Palasi ini seperti kepala tanpa badan yang bisa melayang atau terbang di udara. Ciri-ciri dari orang yang mendalami ilmu Palasi ini, dia tidak memiliki cekungan di antara hidung dan bibir. Jadi nggak ada garis kayak gini sana. Jadi kalau kalian yang punya cekungan di antara hidung dan bibir, bisa dipastikan 100% kalau kalian bukanlah orang yang sedang mendalami ilmu Palasi ataupun bukan keturunan dari orang yang memiliki ilmu Palasi. Tapi cobalah dicek dulu sana, cubolah sana bakaco, pastian bana ado ndak cekungan di antara hidung dan bibir. Sana layado mantu. Jadi Palasi ini udah benar-benar jadi momok yang menakutkan banget bagi masyarakat Minang, terutama untuk wanita yang sedang hamil dan ibu yang memiliki bayi atau balita, karena mangsa atau tumbal dari Palasi ini adalah janin bayi ataupun anak bayi atau balita. Menurut kepercayaan yang berkembang di masyarakat Minang, jenis Palasi ini dibedakan menjadi 3 jenis sana. Walaupun sebenarnya tumbal atau mangsanya ya sama-sama janin bayi dan anak bayi atau balita, tetapi mereka percaya Palasi ini dibedakan menjadi 3 jenis. Jenis yang pertama adalah jenis Palasi yang memakan janin bayi yang masih dalam kandungan. Jenis Palasi ini sangat ditakuti oleh wanita yang sedang hamil. Yang kedua, jenis Palasi yang memangsa atau menghisap darah bayi atau balita. Dan yang ketiga, jenis Palasi yang memakan jasad bayi yang sudah meninggal dan sudah dikubur. Bayi atau balita yang sedang dijadikan mangsa atau tumbal oleh Palasi ini tidak serta-merta meninggal sana, tapi mereka akan mengalami suatu penyakit yang di masyarakat Minang dikenal dengan penyakit ain.
Bayi atau balita yang sudah benar-benar dalam kuasa palasi, mereka akan mengalami suhu tubuh yang tinggi atau demam panas. Hal tersebutlah yang membuat mereka menjadi susah makan, susah tidur, dan terus-menerus menangis, terutama di malam hari. Dan bayi tersebut menjadi sangat sulit untuk ditenangkan. Dan setelah dalam keadaan yang parah, bayi tersebut akan lemas secara mendadak dan ubun-ubun mereka menjadi cekung, dan setelah itu bayi tersebut akan meninggal. Dan berhasillah misi si tukang palasi tersebut. Bahagia dong pastinya, karena udah dapat mangsa untuk ilmunya. Sedangkan ibu yang bayinya jadi korban atau tumbal palasi pasti bakal sedih banget. Tapi ya bingung juga sana, mau dilaporkan ke polisi, dibawa ke jalur hukum, ya susah. Soalnya kan ini berhubungan sama ilmu gaib, ilmu palasi. Walaupun palasi ini udah benar-benar jadi momok atau sesuatu yang menakutkan banget bagi masyarakat Minang, tapi masyarakat di Minang punya 3 cara untuk menangkal supaya bayi mereka tidak menjadi korban atau tumbal dari palasi ini. Cara yang pertama, ketika mereka bertemu dengan orang yang dianggap memiliki ilmu palasi atau memiliki ciri-ciri seperti orang yang memiliki ilmu palasi, kayak yang tadi aku bilang, tidak memiliki cekungan di antara hidung dan bibir, mereka akan langsung mendatangi orang tersebut sambil membawa bayi mereka, lalu berbisik sambil berkata, "Ini anakmu" atau "Ini cucumu". Menurut kepercayaan orang Minang, dengan bisikan tersebut dipercaya nantinya bayi itu tidak akan dijadikan tumbal atau mangsa oleh palasi tersebut. Cara yang kedua, jika seorang bayi atau balita akan dibawa bepergian, sebelumnya mereka akan dibuatkan sebuah jimat. Jimat tersebut berisi kunyit, cengkeh, merica hitam, bawang putih, buah pala, dan pinang sinawi. Semuanya akan dibungkus di dalam kain putih, lalu dijadikan jimat, kemudian diikatkan di pinggang atau di pangkal lengan bayi tersebut. Cara yang ketiga yang dipercaya masyarakat Minang bisa menangkal palasi adalah ketika bayi yang sudah lahir dan sudah diberi nama, maka bayi tersebut akan dibuatkan gelang yang dinamakan gelang tangka palasi. Gelang tersebut akan dipakaikan kepada bayi, ada yang di tangan, ada pula yang di kaki bayi, tergantung kepercayaan daerah masing-masing. Kalau di daerah aku, gelang tersebut akan dipasangkan di tangan bayi. Bayi laki-laki gelangnya dipasang di tangan kanan, sedangkan bayi perempuan gelangnya akan dipasang di sebelah kiri. Gelang ini juga bukan gelang sembarangan sana. Gelang ini hanya bisa dibuatkan oleh orang yang benar-benar ahli dalam membuatkan gelang palasi. Namanya juga gelang palasi, ya pasti dibuatkan sama orang yang ahli dalam menangkap palasi kan sana. Cerita misteri soal palasi ini pernah diangkat ke film layar lebar dengan judul yang sama, yaitu Palasi. Film ini dibintangi oleh Siti Badriah dan Joe Richard. Kalian pasti kenal dong dua aktris ini. Film ini diproduksi tahun 2016 bulan Agustus.
Film ini bagus banget, rekomendasi banget buat kalian yang ingin menyaksikan cerita Palasi tapi lewat film. Aku udah nonton filmnya sana, filmnya bagus banget. Aktingnya Siti Badriah juga keren banget. Kalau kalian ingin nonton film Palasi ini, coba deh cari di pencarian YouTube film Palasi, pasti ketemu. Oke, sekian pembahasan soal Palasi ini ya Sana. Oh ya, buat kalian yang punya pengalaman pribadi dengan Palasi ini, coba deh kalian ceritain di kolom komentar. Dan buat kalian yang tahu tentang fakta-fakta lain tentang ilmu Palasi ini yang terlewat atau yang gak aku sebutin, coba deh kalian isi di kolom komentar supaya kita bisa sama-sama tahu tentang fakta-fakta lain tentang ilmu Palasi ini. Semoga video tentang Palasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian tentang cerita misteri yang berasal dari ranah Minang. Sekali lagi ya Sana, tolong subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di video aku berikutnya Sana. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.